karena ini magang pertama aku, jadi secara nggak langsung ini juga pengalaman kerja pertamanya aku. Jadi terus gaya berpakaian kita tuh sesuka hati kita, terus Tapi seluruhnya jadi harus kita iya, pelajari. jadi harus dipelajari dengan baik gitu. Nah, ada LinkedIn, ada James, terus ada job apa ya? Job sheet. Iya, job street, betul Job street, sekali. oke. Nah, Satu ide sejuta inspirasi, bagikan ceritamu dari sini. Halo Tapers, jumpa lagi di TP Talk. Talk, talk, talk. Bersama aku, Luisa. Nah Tapers, kita flashback sedikit ya. Di episode sebelumnya, kita kan sudah membahas profil lulusan teknologi pendidikan yang bekerja di DUDI atau dunia industri. Salah satunya yaitu di PT Ajinomoto yang ada di Mojokerto, yang membutuhkan lulusan teknologi pendidikan. Bahkan ya diminta untuk bekerja di corporate university. Dan sekarang nih kita akan mengulas lebih dalam lagi bagaimana sih pengalaman dari mahasiswa teknologi pendidikan yang berkesempatan untuk bisa magang di PT Ajinomoto Indonesia. Kalian penasaran kan dengan narasumber kita yang spesial hari ini? Langsung saja kita sambut Kak Risti Aulia. Boleh disapa dulu Kak? halo Tapers, kenalin aku Risti, mahasiswa semester 7 dari Prodi Teknologi Pendidikan yang kebetulan di semester 5 kemarin aku dapat kesempatan untuk menjalani program magang di PT Ajinomoto Indonesia Mojokerto Factory gitu. Oke. Ajinomoto ya Kak? Iya betul. Itu kalau nggak salah yang micin-micin itu ya Kak? Iya betul banget, tapi sebenarnya produknya itu nggak hanya micin, ada banyak banget, diantaranya ada kayak Sajiku, Mayumi, gitu-gitu deh. Sajiku itu Ajinomoto? Iya bener banget. Baru tahu Kak aku Kak. Ya, kamu harus explore lebih dalam lagi nih, produknya apa aja. Oke. Siap nih Kak ya ditanya-tanya? Siap banget. Supaya Tipers nih tahu nih pengalaman magang di Ajinomoto itu bagaimana. Iya. Kenapa Kak Risti itu memilih magang untuk magang di bidang industri, khususnya di Ajinomoto tadi? Karena ya Kak, mahasiswa teknologi pendidikan itu biasanya itu memilih magangnya itu di lembaga pendidikan atau kalau enggak itu di industri kreatif. Namun Kak Risti beda sekali nih, kenapa? Kalau dari aku sendiri, jadi sebelumnya aku tuh udah punya pemetaan fokus aku sendiri kalau di TP ini mau kemana itu udah aku temuin sejak aku di semester 2. Jadi kebetulan di semester 2 aku tuh memutuskan bahwa aku ini karena kalau aku lihat diriku sendiri, aku kan agak kurang kalau semisal di bidang kayak desain yang berhubungan dengan desain lah intinya, baik itu penggunaan softwarenya atau proses desainnya mulai dari awal yang orisinil yang kalau kita gambar sendiri gitu. Jadi dari awal aku emang udah ngefokusin diri aku sendiri. Kalau aku mau berkarir, aku akan ngambil ranah teknologi pendidikan, tapi yang ranahnya itu di kurikulumnya, di improvement performance-nya. Jadi pada saat magang itu di semester 5 kan kita kurikulumnya itu mewajibkan untuk magang gitu ya. Jadi kebetulan di semester 5 itu ada banyak sekali tawaran magang. Jadi mahasiswa bisa pertama itu me-apply dari MSIB yang punyanya pemerintah yang sekarang udah ganti nama jadi magang berdampak. Terus yang kedua tuh bisa melalui magang kemitraan yang disediain Prodi. Nah kebetulan pada waktu itu Prodi itu ngebuka rekrutmen nih untuk beberapa perusahaan. Ada Semolek, ada Semocecep, terus diantaranya salah satunya ada Ajinomoto, tapi yang di Mojokerto, yang pabrik Mojokerto. Nah kebetulan pada saat itu karena aku rasa ini bidangnya cukup relevan dengan bidang yang mau aku tekuni, yaitu learning development, training development, dan yang sejenisnya. Jadi waktu itu dapat tawaran dari Bu Tari untuk melakukan proses rekrutmen. Dan pada saat itu aku langsunglah apply ke sana, terus menjalani proses rekrutmen dan kebetulan alhamdulillahnya dapat peluangnya untuk bisa lolos di sana. Gitu sih kalau kilas baliknya gitu. Oke. Lalu menurut Kak Risti saat masih di perkuliahan ya Kak, yang lebih penting itu prestasi akademik, organisasi atau bahkan pengalaman kerja? Menurutku
ketiganya itu penting sih, kalau bisa maksimalin ketiganya, kenapa nggak dimaksimalin sekaligus gitu. Bener banget. Karena menurutku kalau prestasi akademik itu merupakan bentuk dedikasi dan tanggung jawab kita terhadap pilihan yang udah kita ambil. Jadi kan kita udah memilih untuk kuliah nih, berarti mau nggak mau kita harus bertanggung jawab sama prestasi akademik yang kita dapat gitu. Kalau bisa ya lulusnya itu tepat waktu, terus nilainya itu ya kalau bisa yang bagus-bagus gitu. Jadi nggak ada matkul yang mengulang karena kan kita tanggung jawabnya belajar. Jadi sebisa mungkin kita maksimalin di proses belajar itu. Terus yang organisasi itu penting banget karena organisasi itu yang membentuk kepribadian kita. Di organisasi kan kita diajarkan gimana caranya kita untuk menjalani proses komunikasi yang baik, terus tampil di depan publik, terus kita juga bisa nge-solve masalah, terus kita juga bisa kayak latihan untuk merancang event yang baik itu kayak gimana. Nah, kemudian pengalaman kerja itu menurutku juga penting banget karena mau nggak mau kita pas lulus itu sebisa mungkin kita itu punya pengalaman magang biar kita itu nggak hanya pinter di akademik tapi kita juga punya bekal nih, selain akademik ini kita punya bekal pengalaman di dunia kerja gitu. Oke. Lalu untuk kakak bisa menyeimbangkan 3 hal tersebut tadi gimana kak? Kalau aku sendiri untuk nyeimbanginnya itu dari awal aku udah bikin kayak timeline-nya aku sendiri. Jadi ini aku jadiin pedoman. Jadi di semester 1 aku harus ngapain, sampai di semester 8 aku harus ngapain. Nah, kebetulan di semester 2, 3, 4 itu aku emang ngefokuskan diri buat akademik, terus organisasi dan juga ikut beberapa perlombaan. Jadi ketika aku udah sampai di semester 5, aku langsung ngefokusin diri buat magang atau memperbanyak pengalaman untuk bekerja itu tadi. Gitu. Selanjutnya nih kak, yang bukan hanya Tapers aja yang penasaran, tapi aku sendiri juga penasaran. Apa tuh? Jadi selama kakak magang di sana nih, apa saja yang sudah kakak dapatkan? Benefit ya, itu bisa berupa mungkin kakak mendapatkan skill baru, pengalaman baru, atau mungkin hal-hal yang menarik lainnya. Apa saja kak? Jadi selama magang tentunya karena ini magang pertama aku, jadi secara nggak langsung ini juga pengalaman kerja pertamanya aku. Jadi aku cukup dapat banyak sekali pengalaman kerja gitu. Mulai dari kalau kerja sama orang itu kayak gimana sih perasaannya, terus cara berkomunikasi yang baik sama kolega, sama orang yang di atas kita, maksudnya kayak misal ketua tim kita, manajer kita, terus gimana caranya berkomunikasi sama rekan kerja, terus gimana sih caranya nge-report tugas gitu. Karena aku waktu itu kan aku minus banget kan di kepekaan ya. Jadi aku tuh agak kurang peka sama lingkungan sekitarku. Kayak misal ada orang butuh bantuan, kalau misal dia tuh nggak minta bantuan ke aku tuh seringnya itu kayak nggak menawarkan bantuan gitu. Kurang Jadi inisiatif. iya, kurang inisiatif untuk menawarkan bantuan. Jadi aku belajar banyak hal untuk bisa lebih peka. Karena kita kalau kerja itu kerjanya tim. Jadi sebisa mungkin kita kayak saling bahu membahu gitu. Terus apa lagi tadi ya? Sudah sih kak. Lalu untuk ini ya kak, pastinya di sebuah perusahaan itu memiliki budaya tersendiri gitu ya kak. Nah, kalau budayanya di Ajinomoto kan pasti ada sendiri. Nah, menurut kakak itu bagaimana dan apa mungkin berbeda sekali dengan lingkungan kampus saat kakak kuliah di sini tuh? Tentunya cukup berbeda sekali ya, karena kalau di kampus kita itu kan nge-manage diri kita sendiri berdasarkan keinginan kita. Kayak gaya komunikasi kita itu kan sesuai apa yang kita mau. Kadang kan nggak seformal itu juga kan. Terus gaya berpakaian kita itu sesuka hati kita. Terus abis itu kalau kita mau masuk kelas apa enggak, atau mau bolos atau izin itu kan juga terserah kita kan. Kita nggak perlu yang seribet itu untuk ngurus regulasi gitu. Nah, tapi kalau di dunia kerja kemarin kalau kita mau izin itu kan harus ada surat dokter yang menyatakan bahwa kamu ini perlu istirahat berapa hari gitu. Nah, kemudian untuk kayak budayanya bekerja itu sih yang menurutku kerasa banget, dimana kita tuh harus dituntut untuk on time, terus kita dituntut untuk
menghargai sesama, inisiatif, terus kalau semisal jalan tuh ada jalurnya sendiri, terus nggak boleh main HP sambil jalan, terus ada jam-jam khusus bekerja, ada jamnya istirahat. Jadi kayak sebisa mungkin semuanya itu balance, tapi kerjaan itu tetap jadi poin utama yang harus diselesaikan gitu. Oke. Ternyata kalau saya tangkap nih Kak dengan apa yang Kakak sudah jelaskan tadi, sedikit menakutkan ya Kak? Aslinya nggak menakutkan sih, cuma karena kita kan kebiasaan santai, jadi ketika kita disuruh untuk terorganisir, mungkin kita agak kaget aja sih gitu. Oke. Dari yang sudah Kakak jelaskan tadi, pastinya ketika kita magang di perusahaan, kita harus punya skill atau kompetensi yang kita punya Iya. gitu ya. Nah itu menurut Kakak, skill dan kompetensi itu seperti apa Kak? Menurutku skill dan kompetensi itu seperti apa? Jadi skill dan kompetensi itu sesuatu yang sudah kita punya gitu ya. Jadi itu yang kita tawarkan ke perusahaan terkait. Kenapa sih mereka ngerekrut kita ya? Karena kita punya skill yang mereka butuhkan gitu. Nah, untuk mengembangkan skill ini sih mungkin ya. Jadi menurutku skill itu bisa dicari, bisa ditemukan, juga bisa dibentuk. Kalau semisal dicari, itu nggak ditemu-temukan, ya udah dibentuk aja. Dibentuk, tapi bentuknya itu dengan tekad yang penuh. Kalau semisal kita benar-benar bentuk dari awal gitu ya. Karena kalau semisal kita bicaranya ke lingkungan profesional, kalau kita cuma nyodorin skill yang dasaran aja, kayak kamu bisa desain nggak bisa, kamu bisa tag video nggak bisa. Tapi bisanya itu sekedar bisa, nggak yang expert di bidangnya yang benar-benar aku tuh bisa desain pakai software ini aku bisa, terus desain kayak gimana pun aku bisa, terus desainku itu nol plagiarisme, kalisa aku idenya itu dari aku. Nah itu kan berarti kan expert. Nah kebanyakan itu skillnya itu cukup dibisa itu sih. Jadi kalau bisa, kalau mau jenjang karirnya itu bagus gitu ya, kalau bisa skillnya itu benar-benar yang expert, satu aja nggak apa-apa, tapi expert gitu. Oke, jadi skill atau kompetensi itu sangat berpengaruh gitu ya Kak ya? Iya, berpengaruh banget. Soalnya selain CV dan administrasi yang lainnya, pasti perusahaan waktu ngadain open recruitment, pasti kualifikasi atau skill itu pasti yang paling dicari sih. Lalu apa perlu sertifikasi di bidang tertentu Kak? Atau mungkin saat apply CV? Ini khusus untuk magang ya Kak? Oh, konteksnya magangnya. Iya, Jadi magang. kalau untuk sertifikasi sendiri, misalnya kalau konteksnya, misal kamu ya mau apply ke magang dalam konteks masuknya ke divisi sosial media spesialis misalnya. Nah, kalau bisa, kalau semisal punya sertifikasi nggak apa-apa dilampirin aja, karena itu akan jadi poin plus yang mengartikan bahwa kamu itu expert loh di bidang sosial media spesialis. Jadinya HR atau rekrutmen itu perlu untuk lebih ngasih spotlight nih ke kamu. Tapi kalau semisal pun kamu nggak punya sertifikasi untuk ditampilkan, ya nggak apa-apa. Cuma karena nggak punya ini, jadi kamu harus mainin di CV dan juga portofolio. Kalau semisal kamu apply-nya di social media spesialis, ya mau nggak mau kamu harus bikin portofolio kayak mini project social media spesialis yang kamu tawarkan itu yang kayak gimana sih, biar HR itu punya gambaran skill kamu ini gitu. Oke. Untuk mata kuliah yang bisa menunjang kita untuk bisa magang di industri, apa saja Kak? Menurutku semua mata kuliah itu menunjang banget, karena kebetulan kemarin beberapa mata kuliah itu cukup berperan penting pada saat aku menyelesaikan proyek-proyek di tempat magangku. Kayak misalnya ada mata kuliah desain pesan, itu di semester berapa ya, aku lupa. Nah itu cukup membantu sekali buat kita itu ngedesain media cetak, tapi pesannya itu nyampe ke audiens gitu. Terus ada mata kuliah fotografi video editing gitu kan. Nah itu juga membantu banget pada saat kita proses training atau pelatihan. Kita kan perlu juga untuk membuat report training, mulai dari dokumentasi, terus
video after movie dan lainnya. Terus mata kuliah evaluasi program itu juga membantu banget buat ngeevaluasi program training. Terus teknologi kinerja itu juga penting banget. Dia itu sangat membantu kita untuk memahami gimana sih cara meningkatkan performa atau produktivitas karyawan dengan waktu yang seminimal mungkin gitu ya. Tapi produktivitasnya itu bisa meningkat gitu. Oke, jadi bukan hanya satu atau dua atau beberapa mata kuliah, tapi seluruhnya jadi harus kita pelajari. Jadi harus dipelajari dengan baik gitu. Oke, lalu nih Kak, kan semester 3, 4, nantinya kan semester 5 juga bakal magang nih Kak ya? Iya. Boleh dong Kak dibagiin tips and triknya apa saja yang bisa dikembangkan selama perkuliahan ini supaya mereka nanti itu bisa magang di industri Ajinomoto kayak kakak gitu, gimana? Aduh, mungkin aku cuma mau nyaranin aja nih ya. Jadi sebisa mungkin mumpung belum terlambat, kalian itu mulai bikin apa ya, kayak arah karir pertama, terus bikin aja timeline. Karena aku orangnya gampang lost interest gitu ya. Jadi timeline ini sangat membantu aku untuk balik ke jalan awal gitu. Jadi karena timeline ini aku jadi punya pedoman nih, ke depannya aku mau melakukan apa. Jadi sebisa mungkin kalian harus punya itu juga sih, biar kalian itu tertata gitu loh. Setiap semesternya itu mau ngapain. Terus kalau bisa mulai fokusin ranah kalian ini mau terjun ke dunia apa. Misal kalau ke industri maunya di bagian divisi apa, karena beda divisi pasti beda kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. Jadi sebisa mungkin mulai difokusin biar ketika kalian lulus itu outputnya itu dapat gitu loh. Pas lulus itu udah menjual gitu. Itu tadi kan tips and triknya ya Kak ya? Iya. Nah, jika Tapers nih Kak ingin mendaftar di magang di perusahaan multinasional, itu kan pasti ada do's and don'ts-nya yang bisa dikembangkan atau tidak bisa dikembangkan. Mungkin bisa diperhatikan dan tidak bisa diperhatikan. Yang boleh sama tidak. Pada saat mereka apply, apa yang harus dilakukan, apa yang enggak Iya, gitu. yang nggak boleh sama yang boleh gitu. Oke, jadi pada saat mau apply program magang nih, yang harus dilakukan pertama pasti mempersiapkan CV, karena CV itu poin awal banget yang buat apa ya, rekrutmen itu tahu kamu ini kayak gimana, itu bisa dibaca dari CV. Jadi kalau bisa kamu juga kayak nyesuaiin CV-nya, karena CV itu kan ada dua ya, ada ETS sama kreatif. Jadi ETS itu kalau semisal ranah karirnya mau di luar desain atau yang berkaitan dengan desain, kalau bisa pakai CV yang ETS. Nah kemudian selain itu persiapin juga portofolionya gitu. Terus ya apply sih dunia yang harus dilakukan. Kalau semisal nggak apply ya nggak bakal dapat panggilan kan. Terus kalau bisa ya mulailah update profile di beberapa platform job seeker gitu. Contohnya kayak LinkedIn itu menurutku banyak banget peluang yang bisa didapat dari LinkedIn. Terus don'ts-nya itu ya jangan gegabah dan ceroboh aja sih. Kalau misal apply secara mandiri ya sopan santunnya diperlihatkan ketika penyerahan proposalnya ke perusahaan. Terus kalau apply-nya lewat email ya proses emailnya itu yang baik, pengirimannya. Jangan asal-asalan nulis body emailnya. Terus kalau semisal lewat kayak lewat LinkedIn. Kalau LinkedIn itu kan ngechat ya. Jadi ngechatnya itu jangan yang asal-asalan kayak kita ngechat temen gitu. Karena kan ini recruiter kan. Jadi kalau bisa template-nya itu disesuaikan dengan template-template formal gitu. Mungkin kalian juga bisa belajar dari kayak TikTok. Itu kan banyak banget platform atau content creator yang biasanya bagi-bagi tips. Contohnya kayak Kak Vina Mauliana. Nah, bisa banget itu belajar dari sana gitu. Oke, Kak. Satu pesan terakhir nih Kak untuk mahasiswa yang saat ini sedang berjuang, mencari ataupun mereka sedang mempersiapkan magang mereka di tempat magang impian mereka masing-masing. Satu pesan saja Kak. Aduh, satu pesan aja ya. Jadi pesannya kalau buat kalian yang mau magang,
Mulai download sih itu aplikasi job seeker itu. Mulai dari banyak banget kok dia itu, ada LinkedIn, ada Joins, terus ada job apa ya? Job seat. Iya, Job Street, betul Job Street, sekali. oke. Nah, aku kebetulan cuma pakai 3 itu, tapi menurutku yang paling works itu di LinkedIn, karena LinkedIn tuh jangkauannya luas, terus kebanyakan perusahaan itu pakai LinkedIn. Tapi nggak menutup kemungkinan juga di yang lainnya, kayak tadi apa? Job Street, iya itu nggak menutup kemungkinan. Nah kalau semisal mau apply mandiri pun dipersilahkan, tapi karena aku orangnya mageran ya, jadi kalau bisa daftar dari rumah, kenapa enggak gitu. Jadi itu aja sih pesan dari aku. Oke, jangan lupa diingat ya pesan Kak Risi tadi Tepers, karena Iya, sangat penting, betul. apalagi mahasiswa yang tadi mempersiapkan Mau magang. magang. Tuh, apalagi tadi ya tips and triknya jangan lupa juga. Oke. Jadi banyak banget ya Kak peluang magang di teknologi pendidikan ini. Iya banyak banget. Fokusnya tuh bukan hanya di ranah pendidikan saja, tapi di industri kreatif ataupun industri lainnya gitu. Iya benar-benar. Terlebih lagi saya masih kagum loh Kak, Ajinomoto. Aduh, Hebat banget sumpah. Iya, sebenarnya di angkatanku tuh ada banyak banget yang magang dari banyak perusahaan yang cukup atau sangat bereputasi. Contohnya di MSIB kemarin teman-temanku banyak banget yang kedapatan magang kayak di Pintar, terus Dwina Pertiwi, itu kan dia member of Astra. Jadi itu menurutku keren juga sih. Oke, terima kasih Kak Risti sudah bisa Sama-sama. membagikan pengalaman magangnya. Oke teman-teman, itu tadi bincang-bincang tentang pengalaman dari Kak Risti selama magang. Kalau kalian penasaran dengan episode-episode selanjutnya, jangan lupa tetap stay tune di YouTube TP Podcast. See you, bye.